Seorang mahasiswi asal Semarang bernama Sari telah tinggal di Arab selama 4 tahun demi menyelesaikan kuliahnya. Tapi setelah lulus, hidupnya tak langsung membaik. Keuangannya menipis, pekerjaan tak kunjung datang, dan ia terpaksa mengambil pekerjaan sebagai pelayan demi bertahan hidup. Namun ketika ia diterima kerja di sebuah rumah mewah, ternyata tugasnya bukan membersihkan rumah, melainkan merawat seorang sultan tua yang kesepian dan sakit-sakitan. Sultan itu sudah lama kehilangan istrinya dan menutup diri dari dunia. Tanpa Sari sadari, tugas merawat itu perlahan berubah jadi hubungan yang lebih dalam. Dan ketika sang sultan mulai membuka hati, muncul tawaran yang mengubah segalanya. Sebuah lamaran yang datang dari pria terpandang yang hanya ingin dicintai kembali. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. 4 tahun sudah berlalu sejak Sari pertama kali menginjakkan kakinya di Arab Saudi. Saat itu, ia masih gadis berusia 20 tahun yang penuh semangat, membawa harapan dari Semarang dan secarik tiket beasiswa penuh. Hidupnya di tanah asing diawali dengan janji manis, pendidikan tinggi, ilmu agama, dan masa depan yang cerah. Namun, tak ada yang memberitahunya bahwa setelah kelulusan, dunia bisa menjadi begitu sunyi dan keras. Kini, gelar sarjana yang baru ia genggam terasa berat di tangan, karena tak ada pekerjaan yang menunggunya. Yang menunggu justru tagihan bulanan, kontrakan yang harus dibayar, dan perut yang tak bisa diajak berkompromi dengan mimpi. Hari-hari berlalu dalam kebingungan. Ia sudah melamar ke berbagai tempat, dari lembaga pendidikan hingga toko buku kecil, namun tak satu pun memberi jawaban. Visa tinggalnya memang masih berlaku, tapi tak lama lagi akan habis masa berlakunya. Sementara itu, sisa uang di rekeningnya terus menipis. Bahkan untuk membeli makan pun ia harus menghitung tiap rial. Ia mulai menjual barang-barang kecilnya, tas sekolah, alat makeup, bahkan pakaian yang masih layak pakai. Rasa malu tak lagi penting, karena hidup terus menuntut. Di balik senyumnya saat berbicara dengan teman lewat video call, ada tangis diam-diam yang selalu pecah setelah panggilan usai. Sari sering berjalan menyusuri jalanan Riyadh hanya untuk mengusir rasa cemas. Ia duduk di taman, menatap langit senja sambil berpikir, apakah aku harus pulang? Tapi pulang pun bukan pilihan mudah. Ia tahu keluarga di Semarang juga tak punya banyak. Ibunya hanya penjual sayur keliling. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan. Pulang tanpa pekerjaan berarti membawa beban, bukan kabar baik. Ia merasa terjebak di negeri asing, terasing di tanah yang pernah memberinya harapan. Dan ironisnya, yang dulu menjadi cita-cita kini terasa seperti jebakan. Pada suatu siang yang terik, Sari menunggu bus kota di halte dekat masjid kampus. Matanya tertuju pada sebuah selebaran kecil yang tertempel miring di papan pengumuman kayu. Di sana tertulis dengan tinta pudar, dibutuhkan pelayan rumah tangga untuk kediaman pribadi. Gaji besar, tinggal di tempat. Tak ada nama perusahaan, tak ada alamat mewah. Tapi entah mengapa, hati Sari tergerak. Ia robek selebaran itu dan menyimpannya di tas, seperti menggenggam setitik harapan yang tersisa. Mungkin ini jalan terakhir. Malam harinya, ia termenung di atas sajadah setelah sholat Isya. Doanya panjang, dengan suara bergetar yang hanya Allah yang tahu. Ia bukan wanita yang ambisius, tapi ia tahu dirinya tak pantas menyerah. Pekerjaan sebagai pelayan mungkin bukan hal yang ia impikan dulu, bukan pula yang ia bayangkan saat mengenakan toga di atas panggung. Tapi hidup bukan tentang gengsi, melainkan tentang bertahan. Dan kalau ini satu-satunya jalan, maka ia siap melangkah, walau dengan hati yang penuh ragu. Ia menulis ulang nomor telepon di selebaran itu, dan menghubungi keesokan harinya. Sari pun resmi mendaftar ke pekerjaan itu 2 hari kemudian. Wawancara berlangsung singkat, tapi hangat. Ia tak mencoba menyembunyikan apapun. Gelarnya, kesulitannya, bahkan kegugupannya. Pihak penyalur hanya mencatat namanya dan meminta Sari menunggu kabar. Meski tak banyak harapan,
Sari tetap menanti. Ia duduk di kamarnya, menatap langit-langit, sambil memeluk jaket alma maternya yang mulai pudar warnanya. Tak ada yang tahu bahwa dalam diam, seorang gadis bernama Sari sedang menyiapkan dirinya menghadapi babak hidup yang jauh dari rencana, namun mungkin penuh kejutan. 4 hari setelah wawancara itu, telepon genggam Sari akhirnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan suara pelan dan sedikit gemetar, ia menjawab. Seorang perempuan dari agensi kerja mengatakan bahwa Sari diterima. Ia diminta datang esok pagi ke alamat yang dikirim lewat pesan. Tak banyak detail yang dijelaskan, hanya bahwa ia akan bekerja sebagai pelayan di rumah seorang pria tua yang kaya raya dan tinggal sendirian. Malam itu, Sari sulit tidur. Ada rasa syukur, tapi juga kekhawatiran. Ia tak tahu akan tinggal di rumah seperti apa, bersama siapa, dan tugas macam apa yang akan dijalani. Namun ia memantapkan hati. Ini adalah jawaban dari doanya. Ia menyiapkan pakaian terbaik yang ia miliki, meski itu hanya gamis sederhana berwarna krem, dan menyisir rambut panjangnya dengan cermin kecil yang retak di sudut. Aku harus kuat, bisiknya pada bayangan sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan jalani dengan niat yang baik. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam datang menjemput Sari dari tempat tinggalnya yang sempit. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menatap keluar jendela, menyaksikan gedung-gedung tinggi perlahan berganti dengan pagar-pagar batu besar dan pepohonan rindang. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi raksasa, dihiasi ukiran Arab klasik yang megah. Sari menelan ludah, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Ini bukan rumah. Ini istana. Sebuah bangunan luas berwarna krem muda berdiri dengan megahnya, dilengkapi taman-taman bunga yang ditata sempurna dan air mancur di tengah pelataran. Saat turun dari mobil, Sari disambut oleh seorang pria parubaya berpakaian rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai kepala rumah tangga istana dan langsung mengajak Sari masuk. Ruangan demi ruangan ia lewati, semuanya mewah dan sunyi. Aroma gaharu lembut menyelimuti udara, dan lukisan-lukisan besar menggantung di dinding-dinding tinggi. Tapi satu hal yang paling mencolok bagi Sari adalah, tak ada suara manusia lain. Rumah sebesar ini, begitu sepi, seolah menyimpan kesedihan yang tak terlihat mata. Sari kemudian dibawa ke ruang kerja kecil yang dipenuhi buku tua. Di sana, kepala rumah tangga menjelaskan sesuatu yang membuat Sari terdiam. Ia bukan akan bekerja sebagai pelayan biasa. Ia akan ditugaskan untuk merawat langsung pemilik rumah ini, Tuan Aziz, seorang pria lanjut usia yang dulunya adalah tokoh penting kerajaan, namun kini hidup menyendiri setelah ditinggal mati oleh istrinya 2 tahun lalu. Beliau tidak banyak bicara, tidak suka diganggu, tapi ia membutuhkan seseorang yang sabar dan penuh kasih, ujar kepala rumah tangga. Mendengar itu, hati Sari bergetar. Ia tak pernah merawat lansia sebelumnya. Tapi ia tahu, rasa kesepian bisa lebih menyakitkan daripada penyakit apapun. Hari itu juga, ia diperkenalkan kepada Tuan Aziz. Pria tua itu duduk di kursi roda, mengenakan jubah putih panjang, dan memandang ke arah jendela yang menghadap taman. Matanya kosong, tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Namun Sari mendekat perlahan, menunduk sopan, dan berkata lirih, "Salam kenal, Tuan. Saya Sari. Izinkan saya merawat Anda dengan sebaik-baiknya." Dan untuk pertama kalinya, sejak waktu yang entah sudah berapa lama, mata tua itu sedikit bergerak, memandang ke arah suara asing yang terdengar begitu lembut. Saat itu, Sari tak tahu bahwa langkah kecilnya ke dalam istana itu akan mengubah seluruh takdir hidupnya. Hari-hari pertama bekerja di istana terasa seperti berjalan di atas kaca. Sari menjalankan tugasnya dengan hati-hati, takut salah gerak, takut menyentuh luka yang belum sembuh. Tuan Aziz hampir tidak pernah berbicara. Ia hanya duduk di kursi rodanya, menatap jendela,
atau kadang menutup mata seolah ingin melupakan dunia. Tapi Sari tetap sabar. Ia menyajikan makanan tepat waktu, merapikan selimut dengan perlahan, dan sesekali membacakan ayat-ayat suci dengan suara lembut. Ia tahu, luka paling dalam bukan yang terlihat, melainkan yang diam dan mematikan dari dalam. Malam-malam di istana seringkali terasa lebih sunyi dari liang kubur. Namun, justru dalam kesunyian itulah Sari mulai mengenali bahasa lain dari Tuan Aziz. Tatapan mata yang dulu kosong kini sesekali menoleh. Tangan yang dulu diam kini mulai bergerak, meski pelan, untuk menerima secangkir teh yang Sari suguhkan. Ketika pertama kali Tuan Aziz berkata, "Terima kasih," suara itu terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Tapi bagi Sari, itu lebih dari cukup. Itu adalah celah pertama yang berhasil ia buka dari dinding tebal kesepian Sang Sultan. Hari demi hari, kebersamaan mereka membentuk ritme baru di dalam rumah itu. Tuan Aziz mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia bercerita tentang istrinya, Fatimah, yang wafat karena kanker 2 tahun lalu. Ia menunjukkan foto-foto lama, mengulang kisah yang sama berulang-ulang, seolah takut kenangan itu memudar. Sari tak pernah menyela. Ia mendengarkan dengan hati terbuka. Bahkan saat tangis lelaki tua itu pecah tiba-tiba di tengah cerita. "Aku kehilangan segalanya, Sari," ucapnya suatu malam. "Dan aku pikir, tak akan pernah bisa tersenyum lagi." Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Sari bukan sekadar perawat atau pelayan. Ia menjadi teman, pendengar, bahkan tempat berkeluh kesah. Ia mulai memandikan Tuan Aziz, menyisir rambutnya, dan menyiapkan pakaian terbaik setiap Jumat. Ia menyusun jadwal rutinitas harian agar hari-hari Aziz lebih terarah, dan mengajaknya duduk di taman setiap sore menjelang matahari terbenam. "Udara senja baik untuk hati yang lelah," kata Sari sambil tersenyum. Aziz tak membantah, hanya menatap langit jingga sambil menghela napas panjang, seolah menyetujui dalam diam. Tuan Aziz pun mulai menunjukkan perubahan. Ia mulai tertawa kecil saat Sari menceritakan masa kecilnya di Semarang. Ia mulai bertanya balik, ingin tahu lebih banyak tentang gadis yang tak pernah meninggikan suara, namun mampu mengisi rumah megah itu dengan ketenangan. "Kau mengingatkanku pada Fatimah muda," katanya suatu hari, dengan senyum tipis yang tulus. Ucapan itu membuat Sari terdiam. Ia tahu, hatinya harus tetap kuat, tetap profesional. Tapi tak bisa ia pungkiri, ia merasa nyaman. Terlalu nyaman di sisi pria tua yang pernah hancur karena cinta, dan kini perlahan disatukan kembali olehnya. Dan tanpa sadar, hari-hari Sari pun mulai berbeda. Ia tidak lagi menghitung gaji atau mengeluh tentang masa depan. Ia mulai bangun dengan semangat, bukan karena pekerjaan, tapi karena kehadiran seseorang yang mulai ia pedulikan lebih dari sekadar tanggung jawab. Di matanya, Tuan Aziz bukan hanya sosok tua dan kesepian, tapi jiwa rapuh yang sedang mencari tempat untuk pulang. Dan mungkin, tanpa ia sadari, hatinya sendiri pun mulai berubah. Ada sesuatu yang tumbuh, diam-diam, dalam sunyi, dalam lembut. Senja di Riyadh selalu indah, tapi sore itu berbeda. Udara lebih sejuk dari biasanya, dan langit dilukis oleh warna jingga keemasan yang lembut, seperti lukisan yang tak pernah selesai. Tuan Aziz duduk di kursi rodanya, mengenakan gamis putih bersih, sementara Sari duduk di sampingnya di atas bangku taman marmer. Mereka tak banyak bicara. Angin meniup pelan helai-helai rambut Sari yang terlepas dari kerudungnya, dan Aziz menoleh, menatap wajah perempuan muda itu lama sekali. Diam, tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang bergolak, sebuah keputusan yang ia simpan terlalu lama di dalam dadanya yang renta. "Aku takut kehilanganmu," bisik Tuan Aziz tiba-tiba, nyaris tak terdengar. Sari menoleh, kaget. Ia belum pernah mendengar suara Aziz seterbuka itu. Aziz menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. "Kau membawa hidup kembali ke rumah ini, ke dalam diriku." Sari menelan ludah. Ia ingin menjawab,
tapi mulutnya kaku. Laki-laki tua di sampingnya bukan sekadar orang yang ia rawat. Dia adalah seseorang yang kini mulai mengisi hatinya, meski ia tak pernah berniat begitu. Sari pulang ke kamarnya malam itu dengan pikiran berkecamuk. Kata-kata Aziz menggema di benaknya. Ia mencoba memalingkan diri, mencoba mengingat bahwa dirinya hanyalah seorang perawat, bahwa Aziz adalah sultan, seseorang dari dunia yang berbeda. Tapi hatinya tak bisa diajak kompromi. Ia ingat setiap senyum kecil Aziz, setiap percakapan yang penuh kelembutan, dan cara lelaki tua itu selalu memperhatikannya diam-diam. Bukan dengan pandangan hasrat, tapi dengan kerinduan yang tulus. Sari menangis dalam diam malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena takut mencintai seseorang yang mungkin tak seharusnya ia cintai. 2 hari kemudian, Sari kembali ke taman itu, dan kali ini, Tuan Aziz sudah menunggunya. Di pangkuannya, ada sebuah bingkai kecil berisi foto Fatimah, istrinya yang telah tiada. Dia selalu bilang, cinta sejati tidak mati, tapi bisa berubah bentuk, kata Aziz pelan. Matanya menatap foto itu dengan damai. Aku mencintainya, tapi aku juga mulai mencintaimu, Sari, dengan cara yang berbeda. Ia menoleh, mata tuanya lembut, tapi penuh keyakinan. Aku tahu dunia akan mencibir, tapi aku tak peduli. Aku ingin kau tetap di sini, bukan sebagai perawat, tapi sebagai istri. Sari terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Ia bukan perempuan yang mudah diluluhkan oleh kata-kata, tapi kalimat itu datang bukan dari seorang pria yang sedang jatuh cinta, melainkan dari seseorang yang sudah kehilangan cinta dan kini diberi kesempatan kedua. Ia memandang langit yang mulai gelap, dan hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, pelan, tapi pasti. Izinkan aku sholat istikharah malam ini. Kalau hatiku tenang, aku akan jawab besok. Aziz tersenyum, senyum pertamanya yang benar-benar penuh harap. Malam itu, Sari sujud lebih lama dari biasanya. Ia menangis tanpa suara, menceritakan semuanya kepada Tuhan, keraguannya, cintanya, dan ketakutannya akan masa depan. Tapi dalam keheningan doa, hatinya terasa tenang. Saat fajar menyingsing, ia tahu jawabannya. Ia berjalan menuju ruang tamu utama, menemukan Tuan Aziz sudah duduk menunggu dengan secangkir teh. Tanpa banyak kata, Sari duduk di hadapannya, menunduk pelan, dan berkata, "Aku siap, jika ini jalan yang Allah pilihkan." Di antara dua insan yang pernah hancur oleh hidup, cinta tumbuh dengan cara yang paling sederhana, jujur, tenang, dan penuh harapan. Pernikahan mereka berlangsung tanpa pesta besar, tanpa gemerlap lampu, tanpa para tamu penting dari kalangan bangsawan. Hanya ada akad sederhana di dalam musola kecil di taman belakang istana. Beberapa staf rumah tangga menjadi saksi, dan langit riadi yang senja menjadi hiasan alami yang paling indah. Sari mengenakan gamis putih polos dan kerudung yang ia jahit sendiri semalam suntuk. Tuan Aziz, dengan jubah putih dan senyum tenang, tampak lebih muda dari biasanya. Tidak ada musik, tidak ada sorak-sorai, hanya doa yang tulus dan air mata haru yang jatuh pelan ke sajadah. Setelah menikah, Sari memutuskan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia dan Aziz akan meninggalkan istana. Aku ingin hidup yang lebih tenang, tanpa pelayan, tanpa tembok tinggi, katanya. Aziz mengangguk setuju. Ia merasa waktunya sebagai sultan sudah selesai. Ia menjual sebagian besar harta, menyumbangkannya untuk anak-anak yatim dan pembangunan pesantren. Lalu, mereka pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tak jauh dari kebun kurma yang luas. Di rumah itulah, cinta mereka mulai tumbuh dengan cara yang baru, tidak dengan kata-kata indah, tapi melalui kebersamaan yang tulus. Setiap pagi, Sari menyiapkan teh dan sarapan sendiri. Aziz akan duduk di teras, membaca kitab lama sambil menikmati aroma masakan istrinya. Mereka tak butuh banyak hal untuk bahagia. Cukup berjalan bersama di kebun, membaca buku berdua, atau duduk diam sambil mendengarkan angin gurun yang bertiup lembut.
Kadang mereka tertawa karena hal-hal kecil. Roti gosong, ayam tetangga yang masuk dapur, atau ingatan Aziz yang mulai sering lupa tapi tetap manis. Bagi Sari, inilah bentuk cinta paling murni, ketika dua jiwa saling menjaga, saling menerima, tanpa menuntut lebih. Mereka tak luput dari ujian. Kadang sakit datang, kadang rasa sepi menghampiri, tapi mereka saling menguatkan. Ketika Aziz jatuh sakit, Sari merawatnya tanpa lelah, seperti dulu saat mereka belum saling mencintai. Hidup bukan soal usia, kata Sari suatu malam, saat menggenggam tangan Aziz. Tapi soal bagaimana kita mengisinya dengan kebaikan dan cinta. Dan Aziz, yang kini tak lagi punya mahkota, tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari seluruh kekayaannya dulu. Seorang wanita yang mencintainya karena hati, bukan status. Tahun-tahun pun berlalu. Rumah kecil itu kini dikelilingi anak-anak tetangga yang suka datang mendengarkan cerita dari Sari dan Aziz. Mereka tak punya anak kandung, tapi mereka punya keluarga yang lebih luas. Orang-orang yang mencintai mereka karena kehangatan dan kebaikan. Sari sering menulis di jurnal kecilnya, mencatat setiap momen kecil yang berarti. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis, "Dulu aku kira hidup adalah soal sukses dan pengakuan. Tapi ternyata, hidup adalah tentang siapa yang kau genggam saat dunia mulai sunyi." Di bawah langit Riyadh yang selalu berubah warna, Sari dan Aziz menjalani hari tua mereka dalam kedamaian. Tak ada gemerlap, tak ada nama di berita, tapi mereka bahagia. Sari bukan lagi gadis muda dari Semarang yang tersesat di negeri orang. Ia adalah perempuan yang menemukan cinta dalam bentuk yang tak biasa. Cinta yang hadir setelah luka. Cinta yang dibangun dengan sabar, dan dirawat dengan hati yang ikhlas. Dan Tuan Aziz, yang pernah merasa kehilangan segalanya, kini tahu bahwa akhir hidupnya bukan tentang kehormatan, tapi tentang pulang. Pulang ke hati seseorang yang setia, di rumah kecil penuh cinta.